Thank you, Fazal. Sekarang saya sudah bersama Pangeran Siahaan, founder and CEO dari Asumsi, untuk berdiskusi tentang crowdfunding news di Indonesia. Pada sesi hari ini kami mendengar dari beberapa penelitian yang baru saja kami lakukan bahwa pembaca Indonesia bersedia membayar konten berita, tetapi mereka lebih memilih untuk berkontribusi satu kali di awal atau pembayaran yang kecil. Kami juga telah berbicara dengan Tempo Media Group di episode sebelumnya tentang bisnis berita berlangganan mereka dan mengetahui lebih lanjut mengapa mereka yakin bahwa model bisnis berbayar akan cocok untuk masa depan. Itulah sebabnya mengapa saya senang dengan percakapan kita hari ini tentang crowdfunding. Selamat siang Mas Pange, apa kabar? Halo Mas Jason, selamat siang. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada acara kelima Google for Media hari ini. Nah, crowdfunding untuk berita adalah fenomena yang lumayan baru di Indonesia, akan tetapi tidak untuk Asumsi yang sudah mencoba model bisnis ini. Bagaimana cara kerja kampanye perdanaan dan kapemulai dan sekarang bagaimana kelanjutannya? Iya, jadi sejak awal tahun 2020 kami di Asumsi sudah mencoba model crowdfunding kami membuat platform namanya Your Media. Jadi sebenarnya yang menjadi fondasi kenapa kami membuat model seperti ini, kalau salah satu produk media kami yang paling banyak audiensnya itu adalah video-video long form feature videos. Kita ada program namanya Distrik, itu ngomongin soal area urban di berbagai kota di Jakarta, juga ada Kerah Biru, itu mengangkat soal sektor kerja informal dari berbagai macam pekerjaan yang mungkin orang nggak tahu itu ada gitu. Nah ini banyak banget audiensnya, dan kami merasa bahwa kayaknya kita bisa membuat audiens kami, penonton kami yang paling banyak ini adanya di YouTube untuk berkontribusi secara finansial kepada pembuatan atau produksi dari video kami. Jadi yang kami lakukan adalah kami membuat platform Your Media ini, kami merilis videonya. Kalau orang suka, pas waktu mereka menonton, mereka bisa berkontribusi paling kecil Rp10.000. Mereka bisa berkontribusi minimal Rp10.000 untuk berandil kepada pembuatan video kami. Dan sejauh ini, karena memang dari traction viewers video kami itu besar-besar ya mungkin sekitar ada yang 1 jutaan tiap satu video, mungkin ada yang lebih bahkan. Jadi sejauh ini reception-nya sangat-sangat menggembirakan sih dari audiens kami. Dan berarti bentuknya harus video ya? Kalau misalnya orang mau berkontribusi, mau donasi, lebih gampang misalnya kalau berita dalam bentuk video daripada teks misalnya. Jadi kami pernah bereksperimen kepada 2 produk, itu kepada video dan juga kepada artikel, kepada tulisan. Kebetulan kalau audiens kami ini tendensinya mereka lebih suka untuk contribute kepada video karena mungkin mereka lebih relate kepada video kami gitu. Pada waktu kami membuat model yang serupa untuk artikel, untuk tulisan ada memang, tapi memang tidak sebesar apa yang dikontribusikan kalau yang kita sodorkan adalah video gitu. Itu lucu ya, kenapa ya? Itu mungkin karena mereka juga menyadari bahwa biaya untuk produksi video lebih mahal misalnya daripada biaya untuk menulis artikel atau gimana, atau karena itu memang preferensi mereka, jadi mereka mau mendukung yang sudah ada di dalam bentuk yang mereka prefer. Jadi karena paling besar jangkauan dan scope audiens kami adanya di YouTube, dan kami merasa bahwa penonton kami itu kan secara demografi 18-30 gitu. Mungkin beberapa memiliki behavior yang suka untuk membaca, tapi lebih banyak yang suka menonton sebenarnya. Nah, ketika kami menjodorkan video kami, dan kami memang yang kami tawarkan di berbagai media produk kami bukan exactly hard atau straight news, tapi lebih ke feature, mini documentary dan hal seperti itu. Nah, ini lebih lebih mudah untuk engage audience, untuk membuat mereka merasa terlibat kepada pembuatannya atau kepada prosesnya dibandingkan dengan artikel yang hanya tulisan aja seperti itu. Ya, kemarin saya baca beberapa artikel di Asumsi minggu lalu dengan waktu ada fenomena satu kata yang dieksplor di situ, dan mungkin karena pembacanya ingin melihat atau ingin Asumsi melakukan semacam penggalian atau lebih dalam lagi dalam satu subjek, bisa gitu juga. Jadi saya ingin mendukung mereka explore tema ini lebih dalam lagi, jadi saya ingin mendukung. Apakah bisa bilang begitu?
Bisa seperti itu, satu topik yang populer lalu digali lebih dalam oleh kami. Tapi sebenarnya yang menjadi satu forte atau strength-nya Asumsi adalah kami suka menyoroti sudut pandang atau topik-topik atau orang-orang yang jarang untuk disoroti oleh media lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat apa yang disaksikan, apa yang disajikan di Distrik atau di Kerah Biru, itu adalah jenis video-video yang saya rasa nggak banyak media lain yang melakukannya di Indonesia. Mungkin kalau di luar negeri, di Inggris atau di UK itu banyak, tapi di Indonesia itu nggak banyak. Nah, jadi audiens kami merasa bahwa karena hanya Asumsi aja nih yang menyajikan Nah, feature seperti ini, disitulah mereka tergerak untuk berdonasi gitu. nah, itu make sense banget. Karena saya juga dulu suka nulis buat majalah musik ya, dan kalau musik yang didukung sama mereka, yang pembacanya ingin dengar, baca tentang band misalnya yang jarang diliput di media Ya, mainstream, ya kan, yang selalu ada di majalah besar, mereka udah dapat ada coverage ya, tapi yang lebih underground, mereka pengen lihat, iya ya, betul betul. lebih niche Eh, ya. betul. Jadi memang kalau pendekatan kami biasanya kalau media yang lebih established pengen menjangkau semua orang, lebih general audience, kami Ya. merasa bahwa segmen yang lebih niche ini, walaupun mungkin secara angka lebih kecil, tapi mereka lebih captive ya, dalam artian mereka lebih willing sebenarnya untuk engage lebih jauh, karena itu menyentuh eh, udah bukan kebutuhan informasi, namun ada semacam kami membuat audiens kami itu merasa belong to some tribe gitu, atau sebuah identitas, mereka jadi audiens Asumsi sehingga mereka mau untuk mengeluarkan uang dari dompetnya gitu. Jadi mereka menjadi lebih setia ya, karena mereka tahu kalian tidak takut sama satu tema. Ya, betul, Ya, betul. ya. Itu sebenarnya didukung juga oleh penelitian yang baru dilakukan Google bersama Kantar. Bagaimana ini, bahkan ini menarik sekali melihat buktinya langsung. Jadi kalau asumsi, bagaimana cara Anda mengumpulkan donasi? Ya, jadi kami membuat platform sendiri di mana kamu bisa langsung collect all the money itu ke dalam platform kami yang namanya Your Media, bisa dilihat di yourmedia.asumsi.co. Paling kecil 10.000. Nah, tapi kami bereksperimen gimana caranya kita bisa menarik uang lebih banyak daripada audience gitu kan. Jadi kami bikin model, kami mencoba gimana kalau kita kasih minimal 100.000 donasi, 100.000 rupiah dapat kaos. Seperti itu. Kaos yang tematik sesuai sama video yang kami publish. Hmm. Ternyata itu resultnya adalah yang willing untuk bayar 100.000 itu jauh lebih banyak daripada yang willing untuk bayar 10.000. Karena Ya. dapat baju. Karena dapat baju. Gitu. Nah, sehingga kami merasa bahwa sebenarnya mungkin uh, ini membuktikan hipotesis kami bahwa selain mengkonsumsi videonya atau produk medianya, mereka merasa bahwa ada token of identity tadi dalam bentuk kaos itu yang membuat mereka audiens kami itu rela untuk membayar lebih mahal untuk mendapatkan validasi bahwa kita memang tribe-nya Asumsi nih, kita memang audiensnya Asumsi nih, gitu. Dan donasi paling besar yang pernah asumsi terima berapa? Per orang. Ya, ya, satu orang yang pernah donasi ya dalam Satu sebuah orang cerita. sebenarnya ada yang pernah nyampe 500.000 ada waktu itu ya. Oh ya, dia dapat Iya. apa? Apa Dapat sorry? Dia dapat baju apa? Dia dapat baju ya baju tulisan Asumsi ada logonya gitu. Hanya seperti itu aja sebenarnya. Gitu. Ya, Jadi kami sebenarnya percaya ya dengan apa yang disebut sebagai fandom ekonomi gitu, bahwa if you become a fan of something, lah kan agak menjadi irasional gitu ya. Jadi behaviornya itu agak agak lebih liar dalam tanda kutip gitu. Dan kami sebenarnya menerapkan hal yang serupa, bahwa kalau media tradisional itu memposisikan dirinya dan audiensnya itu satu arah, media di atas, audiens di bawah, kami merasa bahwa kami sebagai sebuah apa ya, sebagai sebuah community sih. Jadi lebih kolektif gitu perasaannya. Dan kami juga sering melibatkan kepada audiens kami, kira-kira apa nih yang bisa kita angkat jadi video. Kami juga banyak banget sebenarnya video yang kami buat itu based on input dan juga masukan dari audiens kami. ya itu pendekatan public radio di Amerika juga ya, Mhm. di beberapa negara juga ya, di mana mereka ada fundraising juga sama kan, misalnya 100.000 dapat cangkir, 500.000 Ya. dapat kaos, 1 juta dapat mobil, nggak tahu, bukan Hmm. mobil ya, tapi ya memang ya benar-benar tried and tested ya. Yap. Uh, dan apa saja masalah dan tantangan tak terduga yang Anda hadapi dalam membangkitkan minat publik? Karena sebenarnya hipotesis kami, teori kami di Indonesia adalah orang itu nggak keberatan ngeluarin duit. Tapi bukan untuk berita, bukan untuk informasi.
Ini mungkin behavior yang berbeda dengan di negara lainnya gitu ya. Nah, jadi tapi karena kami percaya audiens Indonesia itu mau mengeluarkan uang, jadi kami mencari bentuk apa kira-kira yang membuat mereka mau ngeluarin duit gitu. Ya, seperti ini di Indonesia selalu ada asosiasi atau himpunan untuk semuanya, pencinta alam atau pencinta tidak alami atau apa. Betul, emang kan kalau kita lihat emang orang Indonesia itu kan secara karakter sangat-sangat guyup gitu ya. Jadi semuanya harus bagian dari perkumpulan, komunitas. Ya, hal seperti itu yang sebenarnya kami juga aplikasikan untuk mendekati audiens kami. Menarik. Dan ada offline event juga nggak, misalnya setelah sekian kali misalnya mereka mendukung atau memberikan donasi buat sebuah tema, akhirnya diatur kayak kita kumpul hari Kamis bulan depan untuk semua yang sudah donasi supaya kalian bisa saling kenal gitu. Sebenarnya tadinya ada tapi sudah keburu batal gara-gara COVID sebenarnya. Jadi plan kami pengen membuat semacam general assembly untuk audiens asumsi, mungkin bisa setahun 2 kali gitu untuk kira-kira apa sih yang kalian suka dari asumsi selama ini dan apa yang bisa kami improve based on input dari mereka. Jadi karena kami benar-benar memvalue posisi audiens kami, jadi kami merasa juga untuk menyediakan event-event seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang ingin kami lakukan, tapi kayaknya belum bisa tahun ini. Ya, dan itu pasti akan memperkuat sense of belonging juga kan untuk semua pembacanya. Betul. Karena untuk kami salah satu metrik kesuksesan buat kami adalah ketika apa yang kami sajikan di ranah digital itu juga bisa diperkuat dengan presence offline. Jadi kalau kami bikin event di berbagai kota, itu yang datang pasti banyak. Kami bikin kegiatan mungkin nonton bareng kayak tahun lalu pada waktu debat presiden, itu kami bikin nonton bareng 4 kali, dan kami men-treat itu kayak acara nonbar bola sebenarnya. Jadi semua makan, minum, nyantai-nyantai, ketawa-ketawa, seperti itu. Iya, dan itu saya yakin itu pasti bakal ramai setelah pandemi ini, orang kalau sudah aman ya, orang betul, ya. lama di rumah lagi, pengen pergi, pengen ketemu orang. Yes. Oke, 2 lagi nih. Apa yang membuat Anda terkejut ketika mempelajari crowdfunding? Sebenarnya tadi udah sempat disinggung ya bahwa kami tadinya mengira bahwa audiens Indonesia itu dengan banyaknya uang yang berputar di dalam ekonomi digital ini sudah agak beralih secara bagaimana mereka mengapresiasi berita atau konten. Namun nyatanya memang kita masih dalam proses menuju ke sana lah, gitu. Jadi kami sebenarnya kalau melihat ya bagaimana content creator yang lain, yang non berita, yang non media lah, yang individual, kan mereka bisa raising uang lumayan lah dari fans-fansnya gitu ya. Entah ditukar foto, ditukar merchandise dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang paling membuat kami surprise adalah ternyata kami mempunyai potensi untuk mencapai ke arah sana juga kalau kami berpikirnya bukan sebagai media. Gitu. Kami memang harus memposisikan diri bukan sebagai media, tapi sebagai sebuah fandom seperti itu, iya. Atau content creator gitu? Not necessarily content creator juga, karena kan gini, perbedaannya content creator individual dengan yang bentuk institusional adalah lebih gampang sebenarnya untuk membesarkan branding satu orang dibandingkan branding satu institusi gitu kan. Nah, jadi itu memang butuh effort yang lebih, itu butuh waktu yang lebih lama juga. Jadi karena kita sebenarnya udah berjalan efektif udah 3 tahun. Jadi dengan segala produk dan juga branding kami udah kuat. Jadi kalau pengen lihat video atau produk yang lebih humanis, yang lebih agak sedikit nyeleneh, cutting edge, ya ke Asumsi gitu. Nah, di situ sebenarnya kami merasa bahwa kita secara produksi, secara kerja harus tetap sebagai media, cover both side dan lain sebagainya. Tapi pada waktu kita mendekatkan diri kepada audiens kita nggak boleh tuh kayak media biasa. Kita harus pakai cara-cara yang lain seperti itu. Dan kami sebenarnya banyak belajar. Kami sebenarnya banyak belajar dari para YouTuber misalnya yang sangat-sangat jago ya untuk bisa cultivating their audience gitu. Dan kami merasa bahwa media sih harusnya agak turun sedikit dari moral high horse gitu ya untuk bisa lebih dekat kepada audiens dan juga kepada pembaca dan penonton gitu. Dan itu sama dengan misalnya per individu seorang penulis yang misalnya saya fanatik, saya suka banget cara si Anu menulis mengenai musik
atau tentang politik. Jadi saya mau memberikan donasi kepada dia karena saya ingin dia tetap maju dan tetap nulis terus kayak gitu. Saya ini bukan buat asumsi, tapi duitnya buat Pak siapa yang nulis artikel. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia agak berbeda ya, karena kalau di sini kalau dibandingkan dengan di US misalnya, kalau di Indonesia itu kan individualism dari pekerja media, entah itu reporter, entah itu penulis, itu kan agak minim gitu ya. Saya kalau disuruh sebutin siapa nama kolumnis New York Times, saya bisa sebut beberapa gitu. Tapi kalau disebut siapa nama reporter media besar di Indonesia, mungkin saya struggling untuk nyebutinnya gitu. Nah, ini sebenarnya bahwa bahwa branding institusi gitu kalau di Indonesia itu kan lebih besar daripada branding individualnya. Seperti itu. Nah, kami selalu menjadikan ukuran adalah kira-kira branding asumsi itu keren nggak sih dianggap oleh audiens kami. Jadi bukan hanya sekedar memberikan informasi akurat dan lain sebagainya, tapi keren nggak gitu. Contoh misalnya ya, contoh kalau saya lihat di US gitu, kami kan saya pribadi saya sangat suka sama Vice gitu, sama Vice Media. Saya mau nggak disuruh pakai bajunya Vice? Ya saya mau gitu, saya beli pasti bajunya. Nah saya pengen approach yang sama, saya pengen orang lihat asumsi itu brandnya keren, sehingga pada waktu kami misalnya kasih baju mau dipakai, sehingga setelah mereka pakai baju kami, mereka mau baca dan juga konsumsi konten kami gitu. Ya, dan mereka mewakili asumsi kan. Misalnya saya tipe pembaca asumsi yang bangga dengan brand ini kan. Jadi memang itu jarang sih kalau misalnya yang benar-benar bangga sama. Kalau saya pun misalnya seorang juga yang udah berlangganan berapa koran tapi nggak pernah pakai baju. Exactly, iya. Dan itu sebenarnya satu hal yang ingin kami terapkan di Indonesia gitu. Bagaimana kalau kami melihat belajar ya, dari Vice, dari BuzzFeed, dari Fox di US, itu kan semua adalah sebuah media yang kontennya bagus, tapi brandingnya juga keren gitu. Jadi orang mau identify themselves as their audience. Nah, kami pengen hal yang serupa dilakukan oleh audiens Indonesia kepada kami di Asumsi. Ya, keren. Oke, pertanyaan terakhir. Apa nasihat yang ingin Anda berikan kepada penerbit manapun yang sedang mempertimbangkan kampanye crowdfunding? Memang idealnya crowdfunding itu basisnya audience mengapresiasi dan memvalue konten medianya, artikel, tulisan, video, infografis, dan lain sebagainya. Tapi karena kita masih dalam proses menuju ideal, saya rasa media manapun yang ingin melakukan crowdfunding atau donasi harus mencari insentif lebih kepada audiensnya untuk mereka mau merogoh koceknya gitu ya, untuk bisa mau crowdfunding atau donasi. Karena kita masih belum berada, saya rasa di dalam situasi ideal di mana orang Indonesia itu audiensnya memang mengapresiasi informasi sebesar itu, gitu. Jadi sampai kita berada di titik ideal tersebut, nah model-model ini harus terus dieksperimen sih. Saya rasa setiap media pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Ya, dan teknologi juga berubah ya. Jadi maksudnya preferensi orang juga, delivery semuanya. Jadi semuanya selera berubah, cara konsumsinya berubah. Betul. Salah satu yang paling besar audiens kami itu contribute crowdfunding di platform kami itu ya paling gampang lewat GoPay gitu kan. Dan makanya mereka semua mau tuh dengan sangat gampang untuk bisa langsung contribute. Kalau kita pakai pendekatan credit card di Indonesia kan nggak banyak yang pakai, gitu. Audiens kami pun juga nggak banyak. Nah, ketika cara untuk crowdfundingnya juga dipermudah, dibuat gampang, saya rasa itu akan jadi sangat accessible untuk banyak audiens. Nah, itu juga dibuktikan di dalam riset kami hari ini juga ya tentang cara membayar. Pembayarannya gimana kalau gampang itu pasti kemungkinannya lebih besar orang akan nyumbang. Yes. So ya sudah dibuktikan. Wah, ini sangat menarik diskusinya Mas Pange. Terima kasih sekali atas waktunya dan sukses selalu buat Asumsi. Ini sangat-sangat menarik dan kita mendukung 100% nih. So thanks again dan sekarang